Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Idfi Bagus Faridayan, NIM 2217 dari Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil resum saya mengenai kuliah tamu bisnis kefarmasian oleh Apoteker Herlambang Indra SPSSI guna memenuhi tugas mata kuliah bisnis kefarmasian. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan ketika hendak membuka suatu apotek. Yang pertama yaitu lokasi, kemudian modal, sarana dan prasarana, perlunya dilakukan analisa SWOT, dan juga dilakukan studi kelayakan apotek. Lokasi ini sangat berpengaruh terhadap apotek yang akan kita dirikan. Dulu seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Indra, bahwa tidak adanya fitur Google Maps yang dapat membantu kita untuk membantu melihat dan mengecek letak dari apotek yang hendak kita dirikan, seperti keramaiannya, kemudian kompetitornya. Untuk sekarang sangat dibantu sekali dengan fitur Google Maps yang juga perlu diperhatikan data-data pendukung, yaitu data penduduk, tingkat sosial dan ekonomi, jumlah pesaing, dan juga aksesibilitas atau keterjangkauan. Kemudian ada modal, di mana modal ini ketika membuka suatu apotek itu modalnya dari diri sendiri atau kerjasama. Modal mendirikan apotek untuk saat ini berkisar 30-50 juta kiranya sudah cukup. Kenapa cukup? Saat mendirikan apotek tidak perlu menyediakan semua obat. Kita perlu survei ke apotek sekitar atau ke daerah sekitar, di mana nanti ketika jalan kita dapat evaluasi obat manakah atau obat apa saja yang banyak dibutuhkan di daerah kita hendak mendirikan apotek. Kemudian dilakukan analisa, dan setelah dianalisa datanya baru diberikan atau diorder ke supplier. Kenapa? Karena supplier kalau di awal tidak melakukan atau tidak melayani pembelian secara eceran. Selanjutnya yaitu aspek sarana dan prasarana. Hal ini meliputi bangunan, peralatan, dan juga perlengkapan. Bangunan sendiri yaitu perlu diperhatikan apakah ini milik sendiri ataupun sewa. Jika ini milik sendiri bisa cukup pakai modal 30-50 juta tadi. Untuk sewa bisa juga kita melakukan suatu upaya di mana pemilik dari bangunan bisa kita jadikan sebagai investor guna membantu pendirian suatu apotek. Kemudian peralatan bisa dilihat di undang-undang, salah satunya yaitu peralatan papan nama apotek, lemari, rak, dan juga etalase. Kemudian ada komputer dan juga aplikasi. Apabila tidak ada aplikasi atau kesulitan karena dibutuhkan untuk membuat laporan terkait analisa usaha, maka aplikasi ini dapat membantu analisa laba atau rugi apotek, seperti controlling obat dan lain sebagainya. Kemudian untuk peralatan peracikan, administrasi, dan juga hal yang perlu diperhatikan sebagainya dapat dilihat di undang-undang yang telah mengatur terkait pendirian suatu apotek. Kemudian perlengkapan terkait ATK atau alat tulis, dan juga wadah pengemas dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu analisa SWOT, di mana metode analisis perencanaan strategis yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan eksternal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Strength atau kekuatan ini contohnya sumber daya manusia yang berkompeten. Weakness atau kelemahan ini contohnya modal yang kecil. Opportunities atau peluang contohnya banyak penduduk, dan juga threat atau ancaman contohnya apotek-apotek yang lain. Selanjutnya yaitu matriks SWOT. SO di sini menentukan kekuatan untuk mengambil peluang. Kemudian untuk ST memanfaatkan kekuatan untuk menghindari atau menghadapi ancaman.
Selanjutnya yaitu WO untuk meminimalkan kelemahan untuk bisa mendapatkan manfaat dari peluang yang kita punya. Kemudian untuk matriks WT digunakan untuk meminimalkan kelemahan agar bisa menghindari atau menghadapi dari suatu ancaman. Selanjutnya, berdasarkan data-data yang diperoleh dari survei pendahuluan terhadap posisi strategis, daerah atau peta lokasi dan keberadaan kompetitor untuk calon apotek, misalnya XYZ, didapatkan beberapa data sebagai berikut. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, meliputi apotek dengan konsep layanan apotek dengan konsep layanan pasien oriented yang berbasis layanan kefarmasian atau pharmaceutical care. Kemudian apoteker XYZ menetapkan konsep layanan kefarmasian no pharmacist no service. Dan juga selanjutnya letak apotek berada di pinggir jalan yang ramai dilalui arus kendaraan, kemudian mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya, kreatif, penuh inovasi dan juga semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya, apoteker yang selalu standby di apotek, siap memberikan layanan terbaiknya dan konsultasi seputar obat dan kesehatan. Kemudian, pelayanan cepat dengan konsep untuk obat racikan maksimal 20 menit. Lalu, harga bersaing dengan apotek yang lain dan disesuaikan dengan tingkat perekonomian warga sehingga dapat terjangkau. Dan apotek yang memiliki kebersihan dan kenyamanan dan juga fasilitas yang lengkap seperti disertai dengan TV, toilet, ruang tunggu, dan juga parkir yang luas. Berdasarkan dari analisa yang telah dilakukan, kemudian adapun weakness atau kelemahannya merupakan apotek baru yang belum dikenal oleh masyarakat dan belum mempunyai langganan yang loyal. Lalu merupakan apotek swasta yang berdiri sendiri dan bukan suatu apotek jaringan. Dan juga kesadaran masyarakat untuk membeli obat di apotek yang cukup masih rendah untuk sekarang ini. Kemudian adanya peluang atau opportunity meliputi jumlah penduduk di sekitar apotek yang cukup padat sehingga menjadi sumber pelanggan apotek yang potensial. Lalu penduduk dengan latar belakang sosial yang beragam sangat memungkinkan untuk menjadi pelanggan. Lalu selanjutnya penduduk golongan geriatri cukup banyak dengan permasalahan penyakit-penyakit degeneratif. Timbullah ancaman atau threat meliputi ancaman terutama datang dari kompetitor pesaing. Ini sudah pasti. Yang kemudian apotek lain yang letaknya strategis dekat dengan area pertokoan yang ramai, area parkir cukup luas dan gratis, menyediakan konseling pada baik langsung maupun lewat telepon. Apotek lain memiliki beberapa dokter praktek, yaitu dokter praktek umum dan dokter gigi. Kemudian adanya apotek online dan juga swalayan yang menyediakan produk atau komoditas serupa dengan yang di apotek. Selanjutnya yaitu studi kelayakan apotek. Hal ini juga penting dilakukan ketika kita hendak membuka usaha atau bisnis apotek ini. Hal ini meliputi 7 aspek, di mana yang pertama aspek lokasi, kemudian aspek sosial, ekonomi dan budaya, aspek pasar, aspek sumber daya manusia, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan keuangan, dan juga yang terakhir aspek hukum. Aspek kelayakan ini di mana untuk aspek lokasi dapat dilihat dari kepadatan penduduknya. Kemudian untuk aspek sosial ekonomi dilihat dari tingkat pendidikan atau pekerjaan. Aspek pasar, bagaimana sekitar kita ramai atau tidak. Maksudnya ini yaitu kondisi di lingkungan sekitar apotek yang akan didirikan. Kemudian untuk aspek sumber daya manusia meliputi di mana sumber daya manusia internal, bagaimana kita sendiri mau membantu atau mengajari asisten kita. Kemudian untuk aspek teknis dan teknologi yaitu mau mendukung aplikasi yang akan mendukung usaha kita. Hal ini terkait keterbaruan industri 4.0. Kemudian untuk aspek manajemen dan keuangan, kalau sudah keuangannya sudah memenuhi dan cukup legalitas. Kemudian untuk aspek hukum di mana legalitas apotek seperti STRA, SIPA dan juga SEA.
sekarang sudah banyak perubahan terkait pendirian apotek yang baru. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan yaitu break even point atau BEP. BEP sendiri yaitu titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi atau biaya. Dapat dikatakan titik impas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produk barang atau jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak atau tidak ada untung, tidak ada rugi. Titik impas ini adalah posisi di mana laba yang dihasilkan itu sama dengan biaya awal. Misalnya kita beli produk ada ongkirnya dan gaji karyawan dan total biaya sekitar 5.000. Ada keuntungan itu juga 5.000. Itu namanya BEP atau juga bisa disebut dengan impas. Keuntungan kotor atau sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran, jadi tidak ada untung dan juga tidak ada rugi karena sama. Kemudian aspek selanjutnya yaitu payback period, di mana payback period ini merupakan periode pengembalian modal jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Hal ini menunjukkan kapan modal kembali didapat dari laba bersih yang dihasilkan. Jangka waktu untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan menjual kapan modal kembali dari modal bersih. Jadi ada penjualan misalnya 50 juta, kita dapat laba bersih sekitar 3 juta. Jadi berapa bulan kita kembali modal 50 juta dapat sekian bulan baru nanti kembali ke modalnya itu tersebut. Selanjutnya yaitu aspek return on investment atau ROI, di mana perbandingan antara laba bersih atau keuntungan dikurangi biaya dan pajak dengan total investasi atau modal yang dikeluarkan atau ditanam. Idealnya nilai ROI harus lebih besar dari bunga bank atau deposito. Hal ini atau 3 poin tersebut merupakan gambaran perhitungan langkah kita untuk tercapai, dan BEP harus tercapai pada bulan pertama kita buka usaha, di mana ketika BEP tidak ada dalam 3 tahun, mending ya ditutup saja, jelas dari Bapak Apoteker Indra, di mana PP atau payback period diusahakan secepat mungkin, artinya kita harus maksimal dalam mengelola agar meningkat. Kemudian untuk ROI sebesar mungkin agar laba bisa lebih besar daripada modal. Ketiga hal tersebut biasa digunakan atau dipakai untuk analisis SWOT atau SWOT tadi. Selanjutnya yaitu kapan suatu usaha atau bisnis dapat dikatakan layak untuk dibuka atau didirikan. Yang pertama ketika mempunyai nilai tambah dan juga ketika membuat faktor kali. Untuk mempunyai nilai tambah ini maksudnya yaitu sesuatu yang membedakan dari yang lainnya, misalnya harganya yang bersaing atau cukup ekonomis, kemudian kelengkapan produk dari apotek kompetitor, kemudian disediakan bonus atau hadiah, kemudian adanya keanggotaan atau pelayanan yang baik di apotek kita. Selanjutnya yang tadi yaitu membuat faktor kali. Faktor kali ini maksudnya sesuatu yang dapat membantu menginformasikan nilai tambah kita, seperti halnya keluarga, teman, karyawan, pelanggan, atau konsumen, di mana faktor kali ini dapat mempengaruhi dari usaha atau bisnis apotek kita nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.